Shalom, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tidak membawakan renungan, tetapi oleh pengelola channel YouTube ini saya minta mengasuh program baru penelaahan Alkitab PA. Dan untuk yang pertama ini saya akan berbagi Kitab Kejadian, Imamat, Kolose, 1 Tesalonika, dan Efesus, di mana bacaannya adalah bacaan minggu depan, mulai Senin 1 Juni sampai hari Minggu 7 Juni, yaitu Kejadian 2 ayat 8 sampai 23, Kejadian 4 ayat 1 sampai 26, Imamat 8 ayat 1 sampai 30, Kolose 3 ayat 5 sampai 21, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18, dan pasal 5 ayat 1 sampai 11, lalu Efesus 1 ayat 3 sampai 23. Tetapi karena durasi yang diberikan kepada saya terbatas, saya membagi dua. Untuk episode pertama ini kita akan bahas Kejadian dan Kitab Imamat. Sebelum kita bicarakan Kitab Kejadian dan pasal-pasalnya serta Imamat dan pasal-pasalnya, latar belakang Alkitab sebagai firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan pegangan hidup anak-anak Tuhan. Karenanya pelajarilah Alkitab, sehingga pengelola channel YouTube ini menyediakan program ini. Mempelajari Alkitab dimaksudkan untuk mengetahui dan mengerti maksud kehendak Tuhan terhadap diri kita. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Kitab Kejadian adalah salah satu dari 39 kitab Perjanjian Lama. 39 kitab Perjanjian Lama terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama Taurat, yang kedua sejarah, yang ketiga nabi-nabi, yang keempat tulisan-tulisan. Kalau mengacu pada kitab Ibrani cuma 3, yaitu TNK, tanah, ditambahkan huruf hidup tanah. TNK itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Taurat itu sama dengan kitab kita. Nevi'im itu nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan. Nah, kita tambah satu sejarah dari 4, berbeda dengan kitab Ibrani. Di kitab berbahasa Ibrani, kitab Taurat yang pertama, kedua sejarah, ketiga nabi-nabi, keempat tulisan-tulisan. Kitab Taurat berjumlah 5, terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5. Sementara kitab sejarah ada 12 kitab, tapi terbagi 2 dia. Yang pertama, kitab-kitab sejarah sebelum pembuangan, ada 9. Lalu kitab selama atau sesudah pembuangan ada 3. Yang 9 kitab sebelum pembuangan adalah Yosua, Rut, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarikh. Jadi ada 9. Sementara 3 kitab sesudah pembuangan atau selama pembuangan, Esra, Nehemia, Ester. Jadi 12. Sementara nabi-nabi ada 17, yaitu 5 kitab nabi-nabi besar dan 12 kitab nabi-nabi kecil. 5 kitab nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Daniel, dan Ratapan. Yang 12 itu banyak nabi-nabi kecil itu. Ada Yosua, Amos, Obadya, Yoel, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kenapa disebut nabi besar, kenapa disebut nabi kecil?
Nah, 5 itu nabi besar karena pasalnya banyak, sementara yang 12 pasalnya sedikit. Lalu ada pertanyaan, itu Pak, ratapan sedikit cuma 5 pasal, kalah sama Zakaria, Yunus yang 8 pasal, kok disebut nabi besar? Karena ratapan itu dulu sebelum diubah namanya ratapan, namanya dulu adalah Nuduk Yeremia, ratapan Nabi Yeremia. Jadi penulis ratapan adalah Nabi Yeremia. Nah, karena dia masuk di kategori nabi besar, jadi ratapan dimasukkan ke nabi besar. Begitu ya. Yang tadi sudah 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, udah 17. Tambah 17 nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, 34. Perjanjian lama ada 39 kitab, jadi masih kurang 4. 34 masih kurang 5, 39 kitab. Apa saja itu kitab Ketuvim itu, kitab tulisan-tulisan? Ada 5, yaitu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ayub. Jadi lengkap 39. Sekarang kita masuk ke kitab Kejadiannya, sebelum ke pasal dan ayat. Kitab Kejadian adalah satu dari 5 kitab pertama di Alkitab. Kelimanya kita kenal sebagai, tadi yang sudah disebut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini disebut Pentateuch. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Torah. Makna kata Torah adalah pembimbing atau petunjuk. Nama kitab Kejadian bermula dari Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Septuaginta. Namanya apa itu? Kitabnya Vulgata, ya, yang Latin. Yang bahasa Yunaninya Septuaginta. Disebut Genesis. Orang Yahudi menyebut kitab ini Beresit. Jadi Kejadian, Genesis maupun Beresit sama maknanya, yaitu pada mulanya. Bisa dibaca di Kejadian 1 ayat 1. Kalimat pertama di Perjanjian Lama adalah Kejadian 1 ayat 1, yaitu pada mulanya. Itu kata pertama, frasa pertama, pada mulanya. Sementara kitab Perjanjian Perjanjian Baru terakhir itu pasal 22 ayat 21 dan kata terakhirnya amin. Jadi pada mulanya Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 22 ayat 21, kata terakhirnya amin. Pada mulanya amin. Alfa Omega. Ya, nanti dibuka. Lihat Kejadian 1 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 21. Sesuai kebiasaan purba, kitab pembukaan disebut berdasarkan kata pembukanya. Kata pada mulanya adalah kata pembuka dari kitab Kejadian. Karena memang kitab ini menerangkan asal muasal segenap sejarah umat manusia. Kitab ini juga menggambarkan bagaimana manusia pertama memutuskan hubungan dengan penciptanya di Taman Eden. Namun Allah tidak menyerah kepada manusia. Ia bahkan mengikat perjanjian dengan Abraham, yang nama sebelumnya Abram, dan Sarai, kemudian menjadi Sarah. Allah menyuruh mereka meninggalkan rumah mereka di Mesopotamia Utara untuk pergi ke Kanaan, tanah terjanji. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar yang membawa berkat Allah kepada semua bangsa lain di dunia. Bisa dilihat di Wahyu 12 ayat 1-3. Saya mengulas ini berdasarkan buku yang saya karang sendiri, yaitu Kitab Kejadian, komentarinya, keterangan, penjelasan tentang Kitab Kejadian, latar belakangnya lengkap sampai penjelasan pasal dan penjelasan ayat-ayat. Dan kita akan masuk pada penulis dan penulisan dari Kitab Kejadian. Penulisnya tidak disebutkan dalam Kitab Kejadian. Akan tetapi kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa merupakan penulis seluruh Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Demikian pula para penulis Yahudi kuno dan para bapa gereja, semuanya menyatakan bahwa Musa, penulis dan penyusun kitab Kejadian. Pandangan sebagian kecil ahli Alkitab yang menihilkan kepenulisan Musa sangatlah lemah. Bukankah penulisan kitab Kejadian memang terjadi jauh setelah Musa hidup? Setelah masa hidupnya Musa. Bukankah pada masa hidup Musa memang belum ada budaya tulis? Yang ada adalah budaya tutur. Jauh setelah Musa meninggal, barulah penuturan itu ditulis. Jadi kita suka bingung baca di ayat terakhir, di pasal terakhir Ulangan. Ada frasa tertulis di situ, maka matilah Musa. Kok penulisnya nulis sendiri mati dirinya? Logika kita nggak masuk. Karena itu bahwa pada saat kejadian itu budaya tutur bukan budaya tulis. Setelah Musa meninggal, lama setelahnya puluhan ratusan tahun baru ada budaya tulis. Begitu ya, jelas. Apapun itu, siapapun yang menulis kitab ini, pesan utamanya jelas. Allah Abraham dan seluruh keturunannya adalah satu-satunya pencipta dunia dan bertindak dalam sejarah untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Sekarang kita masuk tujuan penulisan. Ada juga di sini, saudara-saudara bisa memiliki buku ini, hubungi pengelola channel YouTube ini. Kejadian menyediakan suatu landasan hakiki bagi Pentateukh dan semua penyataan Alkitab dia selanjutnya. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercaya mengenai awal alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, Israel, dan sejarah penebusan. Dari 50 pasal kitab Kejadian ini terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 11. Yang kedua pasal 12 sampai pasal 50. Pasal 1 sampai 11 berisi tentang sejarah umat manusia. Sementara pasal 12 sampai 50 berisi sejarah bangsa Ibrani, ya. Jadi yang satu umat secara keseluruhan, pasal 12 sampai 50 khusus bangsa Ibrani, sejarahnya. Nah, susunan kitab Kejadian yang 50 pasal ini, pasal 1 dan pasal 2 asal mula alam semesta dan kehidupan. Pasal 3 asal mula dosa. Pasal 4 dan 5 asal mula peradaban. Pasal 6 dan 8 air bah hukuman Allah atas peradaban purba. Pasal 9 sampai 11 permulaan baru bagi manusia. Setelah air bah, ya, Nuh, itu permulaan barunya pasal 9 sampai pasal 11. Pasal 12 sampai 25 Abraham, tentang Abraham saja. Pasal 26 sampai 28 tentang Ishak. Pasal 29 sampai 36 tentang Yakub. Dan terakhir pasal 37 sampai 50 seluruhnya tentang Yusuf. Pasal dan ayat yang akan dibahas sekarang untuk bacaan hari Senin dan hari Selasa 1 Juni itu Kejadian 2 ayat 8 sampai 23 dan Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Kejadian 2 ayat 8 sampai 23 adalah asal mula alam semesta dan kehidupan. Itu tema besarnya yang tadi saya katakan di depan. Tepatnya kisah penciptaan Adam dan Hawa yang lengkap. Ya, Kejadian 2 ayat 8 sampai 23. Ayat 8 dan 15 tentang Taman Eden. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat perbekalan yang disediakan bagi kesejahteraan Adam dan Hawa.
Allah yang mencipta manusia itu ingin membuatnya senang. Asal saja manusia dapat mempertahankan keadaan itu dan tahu bahwa ia sungguh beruntung. Bagian dari diri manusia yang berkaitan dengan dunia perasaan dibuat bahagia, sebab ia ditempatkan di Taman Firdaus Allah. Itu penjelasan ayat 8-15. Sementara ayat 16-17 tentang Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Sejak awal sejarah umat manusia terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak. Itu ayat 16-17. Hidup melalui iman dan ketaatan diberikan sebagai prinsip pengatur di dalam hubungan Adam dengan Allah di Taman Eden. Perhatikan, cuma Adam dulu ya, ayat 8-15. Nanti Hawa di ayat 16-17 dan seterusnya. Adam diingatkan bahwa dia akan mati jikalau melanggar kehendak Allah dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, ayat 18-20 baru ini tentang Hawa, yaitu tentang seorang penolong bagi Adam. Kodrat manusia yaitu kesepian dan tidak sepenuhnya bisa puas. Sekalipun banyak sekali yang telah dilakukan untuk dirinya, Adam sadar bahwa ada kekurangan. Sang Khalik belum selesai ternyata. Karena manusia diciptakan untuk bersekutu dan berteman, maka dia hanya dapat menikmati hidup sepenuhnya apabila dia dapat berbagi kasih, kepercayaan, dan pengabdian dalam lingkungan intim hubungan keluarga. Disinilah Allah memungkinkan manusia memiliki seorang penolong. Secara harafiah, penolong yang sepadan atau seorang yang sepadan dengan. Perempuan itu akan menjadi orang yang dapat ikut berbagi tanggung jawab dengan laki-laki, menanggapi sifat laki-laki dengan pengertian dan kasih, serta bekerja sama sepenuhnya dengan laki-laki itu dalam melaksanakan rencana Allah. Itu 18-20. Sekarang ayat 21-23 tentang pembentukan Hawa dan perkawinan pertama yang dilembagakan menurut Alkitab. Dijadikannya perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Diceritakan dengan lebih jelas di bagian ini, yaitu ayat 21-23. Bahwa Adamlah yang lebih dulu dibentuk, baru kemudian Hawa. Itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Hawa dibentuk dari laki-laki dan untuk laki-laki. Semua ini ditekankan di situ sebagai alasan untuk kerendahan hati, kesederhanaan, sikap berdiam diri, dan kepatuhan perempuan pada umumnya. Terutama sikap tunduk dan hormat yang harus diberikan para istri kepada suami mereka sendiri. Itu bacaan sampai ayat 23. Karena itulah pembacaan kita ya, dari Kejadian 1 sampai 23. Sekarang bacaan yang berikut, yaitu Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Tema besarnya adalah asal mula peradaban. Itu tema besarnya. Di mana tema khususnya terbagi dua. Ayat 1 sampai 24 tentang Kain, yaitu kebudayaan kafir. Kain ya, kakaknya Habel dan Set. Bagian kedua dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 26 ini adalah tentang Set, yaitu kaum sisa yang benar. Cuma dua ayat 25 sampai 26. Tadi Kain itu ayat 1 sampai 24. Jadi banyak sekali ayatnya. Nah, penjelasannya begini tentang Kain dan Habel di ayat 1 dan 2. Adam dan Hawa mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Itu kita bisa baca di Kejadian 5 ayat 4. Kejadian 5 ayat 4. Tetapi tampaknya Kain dan Habel adalah dua anak yang tertua. Sebagian orang berpendapat bahwa mereka kembar, dan seperti halnya Esau dan Yakub, yang tua dibenci dan yang muda dikasihi.
Mirip ceritanya ya, sama dengan Esau dan Yakub. Itu ayat 1 dan 2. Ayat 3 dan 5 tentang korban persembahan Kain dan Habel. Ayat 6 dan 7 tentang Allah memperingatkan Kain. Di sini Allah berbantahan dengan Kain untuk menyadarkan dia terhadap dosa dan kebodohan dari amarah dan ketidakpuasannya, dan untuk membuatnya tenang kembali agar kejahatan yang lebih jauh bisa dicegah. Ayat 6 dan 7. Ayat 8 tentang Kain membunuh Habel. Ayat 9 sampai 12 tentang pengadilan dan penghukuman terhadap si pembunuh yang pertama. Ayat 13 dan 15 tentang keluhan Kain. Ayat 19 dan 22 sampai 22 tentang keluarga Lameh. Ayat 23 sampai 24 tentang pembunuhan oleh Lameh. Sementara dua ayat terakhir, yaitu ayat 25 dan 26 tentang kelahiran Set. Demikianlah pembahasan seluruhnya, latar belakang kitab Kejadian, ciri-ciri khusus, penulisan dan penulis, sampai penjelasan pasal-pasal dan ayat-ayat sudah kita lewati. Sekarang kita masuk dalam penjelasan kitab Imamat dan pasal-pasal serta ayat-ayat yang menjadi bacaan dari kitab Imamat. Kitab Imamat pembacaannya ada 27 pasal. Bukunya ada juga, buku Imamat karangan saya sendiri. Bersama dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dia adalah kitab-kitab Taurat, Pentateuch ya. Diimani bahwa Musalah penulis kitab Imamat ini, dan penulisannya itu terjadi sekitar 1445 sampai dengan 1405. Tahun 1445 sampai dengan tahun 1405 sebelum Masehi. Kok maju tahunnya? Ya karena sebelum Masehi. Kalau Masehi mundur waktunya, tapi kalau sebelum Masehi dia maju. Itu diyakini sebagai waktu penulisan. Dan tema sentral kitab ini adalah kekudusan. Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan itu. Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Yunaninya Septuaginta, Latinnya Vulgata. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab Imamat hanya membahas imam-imam Lewi. Tetapi tidak demikian. Karena sebagian besar kitab ini berkenaan dengan seluruh bangsa Israel, bukan hanya suku Lewi sebagai imam. Itu latar belakangnya. Tujuan penulisan dari kitab Imamat adalah untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. 3 ciri khusus dari kitab Imamat adalah: 1. Penyataan sebagai firman yang langsung dari Allah lebih ditekankan di dalam Imamat dibandingkan dengan kitab lain di Alkitab. Tidak kurang dari 38 kali
dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Kedua, pengarahan mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian melalui pengganti diberikan secara terinci dalam kitab ini. Imamat menekankan tema bahwa bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman dengan cara hidup suci secara rohani dan moral, terpisah dari bangsa-bangsa lainnya dan taat kepada Allah. Itu tiga tujuan atau 3 ciri dari kitab Imamat. Sekarang kita masuk pada susunan dari 27 pasal dalam Imamat sebelum ke Imamat 8 ya. Susunan isi kitab Imamat terbagi dua bagian besar. Yang pertama, cara menghampiri Allah. Itu Imamat 1 sampai Imamat 16. Cara menghampiri Allah, khususnya dalam maksud pendamaian ya. Pendamaian menghampiri Allah itu pasal 1 sampai pasal 16. Sementara pasal 17 sampai pasal terakhir pasal 27 cara hidup di hadapan Allah, jadi kekudusan. Sementara pasal 1 sampai 16 pendamaian. Pasal 17 sampai pasal 27 kekudusan. Jadi itu 2 bagian besar kitab Imamat 27 pasal ini. Bacaan kita Imamat 8 ayat 1 sampai 30 adalah tentang cara menghampiri Allah dengan pendamaian melalui syafaat para imam. Pasal 8 menjelaskan rangkaian peraturan seputar berbagai persembahan kurban di kemah suci. Diakhiri dengan penahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar dan para imam umat Israel. Itu penjelasan secara utuh pasal 8. Secara umum upacara penahbisan Harun dan keturunannya ini bisa dibagi 2, yaitu upacara pentahiran ayat 1 sampai 21 dan upacara penahbisan ayat 22 sampai 30. Kan kita akan menjelaskan ayat 1 sampai ayat 30. Nah, itu terbagi 2, yaitu ayat 1 sampai 21 upacaranya, ayat 22 sampai 30 penahbisannya. Ayat 2 sampai 5 upacara pentahiran terdiri dari beberapa langkah yang dimulai dari persiapan. Ayat 4 penahbisan Harun dan anak-anaknya dimulai dengan kalimat Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 6 dan 9 tentang pembasuhan Harun dan anak-anaknya yang dilanjutkan dengan mengenakan pakaian lengkap keimaman mereka. Ayat 10 sampai 13 tentang pengurapan kemah suci dan perabotannya, termasuk Harun dan anak-anaknya yang akan mengelola seluruh kegiatan kemah suci tersebut. Langkah-langkah berikut adalah memberikan 2 persembahan kurban, yaitu kurban penyucian pentahiran ayat 14 sampai 17, kurban bakaran ayat 18 sampai 21. Itu langkahnya. Nah, ayat 22 sampai 24 tentang langkah kelima dalam proses penahbisan Harun dan anak-anaknya adalah memberikan kurban penahbisan. Ayat 25 sampai 26 tentang dibuatnya persembahan kurban yang mirip dengan persembahan kurban keselamatan dan sajian. Ayat 27 sampai 29 kemudian kurban itu dibakar dan aroma keharumannya menyenangkan Allah. Ayat 30, ayat terakhir dalam bacaan Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Demikianlah Harun dan anak-anaknya ditahbiskan oleh Allah melalui Musa. Saudara-saudara, karena durasi yang diberikan kepada saya tidak cukup, maka saya akhiri sampai di sini dulu pembahasan kitab Kolose
1 Tesalonika dan Efesus akan dilanjutkan di program berikut. Apakah akan tayang besok Kamis atau Rabu minggu depan, terserah pengasuh channel ini. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita semua.